Ya Allah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton ya, dengan materi revisi dari video sebelumnya ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton ya. Ya, perhatikan uraiannya. Sekarang materi bahasan yang pertama ini hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, gaya penghubung atau gaya penghubung ya, gaya-gaya penghubung ya. Kemudian yang terakhir adalah latihan soal. Ya. Lanjut pembahasan, kita akan membahas yang pertama dulu yaitu hukum 1 Newton. Perhatikan ya, karena di sini hukum 1 Newton itu eh, akan menyertakan bab sebelumnya yaitu di semester 1 yaitu uraian vektor ya. Ya hanya itu pembahasan. Andaikan di sini ada benda bermasa M atau partikel bermasa M ya, seperti saya ulang lagi. Ya. Partikel bermasa M kemudian ditarik dengan gaya F1, ditarik dengan gaya F2, F3, F kelima. Nah, sekarang di sini begini. Ketika sebuah benda dikenai gaya ya, ketika sebuah benda dikenai gaya, maka benda tersebut ya, menurut hukum 1 Newton eh, itu benda dalam keadaan diam atau gerak lurus beraturan. Nah, untuk syaratnya ini persamaannya begini. Gaya F1 ya ditambah dengan F yang kedua ditambah F yang ke N ya, F ke N itu harus sama dengan 0. Jadi nanti kalau dijumlahkan atau sigma F itu harus sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, atau F sama dengan 0 sama ya. Nah, ini jumlah. Kalau di sini disebutkan jumlah gaya yang bekerja pada benda atau partikel sama dengan 0 ya. Nah, ini sama yang bawah juga. Nah, jadi rumusnya bisa atas bisa bawah ya. Nah, cuma nanti kalau gayanya lebih dari 1, nah biasanya kita pusing menggunakan F sama dengan 0 ya. Oke. Nah, pada keadaan ini sigma F sama dengan 0, nah ini benda ini benda ini kemungkinan dalam keadaan diam, dia akan diam terus ya. Nah, kemudian benda yang sama ini yang bermassa M nih akan bergerak terus dan terus ya. Ini gerakannya adalah gerak lurus beraturan. Jadi kalau ada pertanyaan hukum 1 Newton itu bekerja untuk apa ya? Ya. Untuk keadaan apa? Jadi bekerja untuk benda yang keadaan diam atau benda dalam keadaan gerak lurus beraturan. Gitu ya. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang dari sigma F sama dengan 0 kita uraikan menjadi komponen-komponennya atau 3 komponen seperti ini. Itu saya tulis dengan bentuk komputer ya, tulisan komputer. Nah, ini sigma F sama dengan 0 ya. Uraikan jadi komponen gaya terhadap X, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, kemudian sigma Fz sama dengan 0. Nah, jadi nanti persamaan-persamaan ini akan digunakan untuk menyelesaikan atau mengerjakan sebuah soal ya. Oke. Nah, jadi nanti diuraikan. Nah, ini kenapa? Karena gaya-gaya yang bekerja pada benda atau pada partikel tidak selamanya pada sumbu X, tidak selamanya pada sumbu Y, tidak selamanya pada sumbu Y. Seperti ya. Oke, kita aplikasikan teori ini atau rumus ini atau konsep ini ke dalam perhitungan. Ya, seperti ini ya soalnya. Nih, ini ada beban bermassa M dan beratnya adalah W ya. Nah, tentukan tegangan tali T1 dan T2 jika bebannya adalah 40 Newton. Nah, kalian boleh mengganti 40, 50, 100 ya. Yang penting begini. Yang penting ini uraikan gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Nah, ingat. Nah, ini bukan partikel ini. Yang W itu bukan partikel, tapi pemberi gaya. Nah, sedangkan partikelnya adalah yang tengah, yang ini. Ya. Oke. Cara kerjanya seperti ini. Uraikan gaya yang bekerja pada sistem. Ya. Nah, ini partikelnya. Nah, ini gaya-gaya yang bekerja pada partikel. Kalian cukup sampai di sini saja tuh. Ya. T1, kemudian T2,
kemudian W. Tetapi kalau ingin lengkapnya berarti perhatikan nih, T1, T2 dan W kita ambil kemudian eh, pindahkan ke suatu titik pada sumbu kartesius seperti ini. Ya. Nah, ini yang tadi ya. Nah ini partikelnya, ini partikelnya. Jadi nanti T1, T2 dibawa ke suatu titik, ya, partikel. Nah kemudian T1 dan T2 karena membentuk sudut, nah maka harus diuraikan menjadi komponen-komponen gaya terhadap X terhadap Y. Ya. Oke, perhatikan. Ini cara kerja ya supaya kalian itu mengerti. Nah, kalau sudah bisa dan paham tidak perlu kita menguraikan vektor gaya seperti ini karena kelamaan. Ya, itu T1X. Nah, ke atas itu T1Y, kemudian ini T2-nya uraikan jadi dua komponen juga, T2 ya. T2X kemudian T2Y ya. Oke, seperti itu ya. Nah, uraiannya. Nah, setelah diuraikan maka T1, T2 tidak ada lagi, yang ada adalah T1X, T2X, T1Y, T2Y kemudian W ya. Oke. Nah, sekarang tinggal ngitung. Ya. Oh, ingat ya. Itu T1Y, T1X. Nah, yang ini, yang biru itu T2Y, kemudian T2X. Ya, setelah diuraikan baru kita ngitung. Berapa besar T1, berapa besar T2. Sebenarnya soal ini ada rumus cepatnya. Hanya beberapa detik saja. Tapi kalau soal di yang dihadapi kalian adalah soal esai, maka tetap kalian harus melewati langkah-langkah seperti ini. Oke? Kita ngitung. Menghitung nilai T1, T2 ya. Nah, oke, kita hitung dulu. Kita mulai dari sumbu X ya. Dari sumbu X. Ingat tadi di sini ada 40 ya. 40. Kemudian sudutnya tadi sebelah sini 60 ya. Nah, di sini 30 derajatnya. Nah, berarti nanti pakai ini aja dulu. Sigma fx itu sama dengan nolnya. Kita mau nyari apa? Nyari persamaan di sini belum ada nilainya. Berarti T2x itu dikurangi T1x itu sama dengan 0. Maka T2, nah T2x berarti T2 cos 30 ya. Ditambah atau langsung aja pindah ya. Yang ini pindah ke kanan, ke ruas. Ini berarti T1 cos 60 ya. Oke, maka nanti di sini cos 30 itu berarti setengah akar 3. Setengah akar 3 T2 sama dengan setengah T ya. 1. Coret setengahnya. Maka T1 itu sama dengan akar 3 T2. Ini persamaan 1. Nah, kemudian persamaan yang kedua itu gunakan sigma Fy sama dengan 0 ya. Nah, T1Y, T2Y ke atas berarti tulis dulu T1Y. Nah, ini aplikasi dari uraian vektor ya, sama dengan 0. Uraian vektor. Maka harus apa? Maka W ya, atau boleh T1 dulu lah, tidak usah W dulu ya. Apa? Nah, ini berarti T1 sinus ya. T1 sinus 60 ditambah T2 sinus 30. Nah, W-nya langsung pindah aja. Langsung ganti dengan angka 40 ya. Oke. Ini berarti sin 60 itu setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 T1. Kemudian ini sin 30 itu setengah, berarti setengah T yang kedua ya. Ini 40. Kemudian kiri kanan kali 2 supaya setengahnya hilang ya. Kiri kanan kali 2, 2 kali 1 per 2 berarti 1 ya. Berarti akar 3 T1 ditambah T2 sama dengan
80 ya. Oke, 80. Nah, ini persamaan yang kedua ya. Nah, nanti T1 ganti dan masukkan ke persamaan 2. Ya, saya tulis lagi bahwa akar 3 T1 okay, ditambah T2 sama dengan 80 ya, 80. Nah, T1-nya ganti akar 3 kalikan berapa? Kalikan akar 3 T2 ya. Yang ini ya, yang ini. Nah, ditambah dengan T2 ya. T2 sama dengan 80. T akar 3 kali akar 3 berarti 3, maka 3 T2 ditambah T2 sama dengan 80. Ya. Nah, maka nanti T2 itu sama dengan 80 bagi 4. Ini 20 Newton. Gitu ya. Tuh. Oke. Nah, yang berikutnya adalah T1-nya berapa nih? T1-nya. Maka T1 gunakan persamaan 1. Akar 3 T2. Nah, berarti 20 akar 3 Newton. Gampang ya. Nah, soal ini sebenarnya gampang ya. Gunakan rumus yang rumus cepat aja ya. Nanti ada cara mengerjakan soalnya. Mudah-mudahan kalian mengerti ya, sebab di sini aplikasi uraian vektor ya. Lanjut. Nah, oke. Di sini ada soal yang sejenis seperti yang tadi. Ini hanya beda sudut. Nah, kalian boleh menggunakan rumus cepat kalau pilihan ganda ya. Kalau bukan pilihan ganda atau esai, kalian harus lewati tahap-tahap ya. Nah, tahapannya uraikan gaya-gayanya dulu. Nih, seperti ini. Ini W berat ya. Ini tegangan tali. Terserah T1 T2-nya boleh tertukar boleh tidak ya. Ya. Nih. Nah, sekarang tinggal begini. Karena T1 yang diketahui 80 Newton, maka gampang, langsung saja gini. Langsung begini. Oke. Ini sumbu X ya. Kita pakai sumbu X dulu. Di sini aja atau gimana? Di sini aja deh. Ini sumbu X. Nah, mau nyari apa sumbu X? Kita mau nyari T2 berapa ya. Nah, nanti ini tinggal sigma F sama dengan 0 F X ya. Nah, berarti langsung saja T2 cos 37 ya. Langsung aja sama dengan T1 cos 53 ya. Udah. Nah, cos 37 itu 4 per 5. 4 per 5 kalikan T2 sama dengan T1-nya di situ 80 ya. 80 kalikan 3 per 5. Coret ininya. Ya. Maka di sini T2 sama dengan 80 kalikan 3 ya. Kalikan 3. Coret ini nih. Nah, maka nanti dapat T2-nya sama dengan ini kan 2 ya. 20 ya. Nah, berarti 60 Newton. Oke. Itu T2. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari W? W-nya berapa? Gunakan sigma Fy sama dengan 0. Nah, karena W itu disumbu Y, ya udah gampang tinggal nih. Berarti T1Y ditambah T2Y. Nah, langsung aja sama dengan W ya. Atau W sama dengan T1Y ditambah T2Y ya. Karena T1 kalau diuraikan seperti di salah satu kan ke atas, ini juga ke atas ya. Nah, ini berarti T1 sinus 53. Saya pakai yang cepat aja. T2 sinus 37 ya. Nah, T1-nya tadi 80 ya. Jadi 80 kalikan 4 per 5 ya. Ditambah 60 kalikan 3 per 5 ya. 80 bagi 5 itu udah 16. 16 kali 4 berarti 64 ya. Nah, ditambah ya, 60 ya, bagi 5. 60 bagi 5, 12 kali 3 itu 36 ya. Nah, ini berarti 100 Newton ya, gitu. Atau beban yang digantung itu masanya udah tinggal 100 bagi 10.
Ini 10 kilogram gitu ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang cara cepatnya gimana? T1 berapa? Nah, T1 berarti gini. Karena sudutnya ini 90 derajat, nah boleh kalian menggunakan gini. T1 sama dengan W ya. W cos. Nah, ini taruh saja yang ini beta ya, sudut ini. Nah, yang ini taruh saja sudutnya alfa ya, alfa ya. Nah, berarti nanti T1 cos beta ya, cos beta dibagi dengan sinus ya, sin alfa plus beta ya. Oke. Kemudian untuk T2-nya sama ya. Berapa? Maka T2 ya, T2 tinggal W cos alfa ya. Alfa dibagi dengan sinus sin alfa plus beta. Cek aja gak? Buktikan. T1 sama dengan nih ya, W cos ya. T1 sama dengan W cos 37 ya. Nah, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan sin. Nah, ini berarti 37 tambah 53 kan berarti 90 ya. Ini berarti sinus 90 ya. Ya. Nah, T1-nya diketahui 80 ya, sama dengan nih, W disatukan. Nah, ini berarti 4 per 5 ya. 4 per 5. Oke. 4 per 5 atau 4 per 5 W sama dengan 80 ya. Ini coret dengan ini berapa? 20 ya. 20 kali 5 berarti 100 gitu ya. 100 Newton. Nah, ini kan. Nah, begitu juga dengan mencari T2. Gampang ya, tinggal menggunakan tinggal menggunakan ini. Tinggal menggunakan ini. Itu. Itu soal untuk nomor 2 ya. Lanjut ke soal berikutnya atau aplikasi berikutnya. Soal yang ketiga, saya percepat aja. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Ini uraikan T1-nya, T2-nya, kemudian gaya beratnya. Ini T1-nya ke kiri, T2-nya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena ini kan partikelnya. Lihat. Ya. Ini T1. Ya. Ini T2. Uraikan nanti. Ya. Ini gaya berat. Nah, kita hitung ya. Nah, karena T1 diketahui, maka kalian boleh menggunakan ini langsung. Ya. Kita cari T2. Maka sigma F, Fx sama dengan 0. Nah, berarti T2X langsung aja sama dengan T1. Ya. Nah, berarti nanti T2 cos 30 ya. Itu sama dengan T1. Ya. Nah, berarti di sini setengah akar 3, T2. Sama dengan T1-nya di situ kebetulan 60 ya. 60. Nah, kiri kanan kali 2 berarti di sini akar setengah kali 2 berarti 1 ya. Berarti akar 3 T2 sama dengan 120. Nah, nanti diperoleh bahwa T2 ya itu 120 per akar 3. Nah, nanti pilihan ganda tidak akan ada 120 per akar 3, tapi akar 3 kali akar 3 bawah ya. Kalikan akar 3 aja. Nah, gitu ya. Akar 3 kali akar 3, 3 ya. Berarti 120 bagi 3 ya. Nah, itu. Berarti 40 akar 3 Newton. Gitu ya. Nah, berikutnya ditanyakan W-nya berapa? Ya udah tinggal gini, sigma FY sama dengan 0 ya. Nah, berarti tinggal langsung aja W sama dengan T2Y ya. Ini W sama dengan T2-nya barusan kita hitung 40 akar 3, tapi sinus 30 gitu ya. Nah, 40 akar 3 kalikan setengah. Nah, ini berarti 20 akar 3 ya, Newton. Gitu. Gampang kan? Nah, itu soal nomor 3. Langsung soal berikutnya. Ini selesai soal nomor 4 ya, bukan 5 ya. Oke. Hitung nilai W2, W3 jika W1 40.
Ini kayaknya ketukar. Tenang aja, ini aja penomoran aja. Nah, kalian boleh menggunakan rumus cepat ya. Ini tadi apa? Apa ya? Ini beta. Oke. Maka nanti kalau dikerjakan W2 dan W1 berarti kerjakan dulu dari W1. Nah, kita punya rumus begini. Tadi kan T2, ini T2 ya, yang ini T1 ya. Nah, T2 itu sama dengan W1 ya. T1 sama dengan W2 ya. Gitu. Nah, sekarang rumusnya kalian boleh pakai gini. T2 sama dengan W cos alfa ya. Nah, dibagi dengan sinus alfa plus beta ya. Nah, karena sudutnya kalau dijumlahkan 90 derajat, maka ini sin ini nilai ini adalah satu kan? Maka langsung aja T2 sama dengan W cos alfa ya. W-nya W1 ya. Ingat. Nah, berarti nanti apa? T2-nya dapat dicari sama ya seperti ini. Ya, gitu. Itu untuk mencari apa ini W3 nih, sorry. Ini W3. Ini W3 ya. Nah, T2-nya sama dengan W1. Nah, berarti tinggal ganti aja. Ini 80 ya. 80 sama dengan nah, W3-nya dicari kemudian cos 50 cos 37 ya, cos 37. Ini berarti 80. Ini berarti W3. Ini berarti cos 37 berarti 4/5 ya. Oke. Ini coret dengan ini berarti 20 ya. Ini berarti sorry 20 ini W3/5 ya. Oke. Maka W3 itu dapat 100 ya. Tadi dulu. 100 bukan 100 dulu 100. Oh, ini bukan 80 nih. 40 ya, sorry. Ini 40. Pantesan gede ya. Bentar. Ini 40 ya. 40. Kemudian ya, dicoret ya, berarti 10 ya. Nah, ini berarti 50. Tuh, gitu kelihatan. Newton. Nah, setelah itu kita cari W2. Nah, W2 berarti ganti dengan ini. Tadi kan kita punya rumus T1 berarti W kali cos beta ya, cos ya. Cos beta dibagi dengan sinus alfa plus beta ya. Oke. Nah, T1-nya ganti oleh apa? Oleh W. W-nya W2. Nah, oke. Nah, yang ini kita ganti dengan W yang ketiga. Nah, cos di situ cos beta per sinus alfa plus beta ya. Oke, tutup nih, kurung tutup. Nah, ini berarti W2-nya mau nyari ini. W2 itu sama dengan, nah W3-nya udah dapat tadi berapa? 50 ya. 50 kali cos 53 ya. Nah, di sini sin alfa plus betanya kan udah satu tadi ya. Udah satu. Nah, udah. Berarti W2-nya dapat dicari ini 50 kalikan 53 berarti 3/5 ya. Oke. Nah, coret ya. 50 bagi 5 berarti 10 kalikan 3 berarti 30 Newton. Itu ya, itu jawaban untuk soal nomor 4 ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, ini terbalik ya. Sangat seharusnya soal nomor 5 ini, tapi nggak masalah lah, nggak usah pusing. Ini yang kelima ya. Oke. Hitung nilai T dan W2 jika W1-nya 40 Newton. Oke, karena di sini 40 Newton, ini juga pasti 40 Newton ya, 40 Newton. Taruh saja ini T2 ya. Atau sama dengan W, boleh. W1 ya. Nah, berarti untuk mencari T ini, ya, T ini, berikan dulu boleh, ini berarti T arahnya ke kiri. Ini gaya beratnya ke bawah ya, gitu. Gunakan sigma Fx sama dengan 0. Mau nyari apa? Kita mau nyari T ya. Nah, berarti T sama dengan W1 atau T2 ya.
cos 53 ya. Ini cepet ya kalau mengerjakan ini. Nah, ini berarti 40 ya. 40 kalikan 3/5 ya. 8 ya. 40 bagi 5 8 kali 3 berarti 24 Newton. Nah, setelah itu kita mau nyari W2 ya. W2-nya berapa? Maka gunakan sigma F Y sama dengan 0 ya. Oke. Nah, maka nanti diperoleh bahwa W1 sinus 53 ya. Sinus 53 itu sama dengan W2 atau W2 sama dengan W1 sinus 53. Nah, ini berarti W1-nya 40 ya. 40. Kemudian sin 53 itu 4/5 ya. Nah, oke. 4/5 berarti 40 bagi 5 itu 8. 8 kali 4 berarti 32 Newton ya. Gitu ya. Itu 32 Newton untuk W2. Nah, jadi nanti boleh 32 Newton ya, boleh massa 2-nya 3,2 ini massa yang digantungi. M2 itu 3,2. Dari mana sih? Dibagi 10 ya. Karena G-nya dianggap 10. Itu ya. Nah, itu ya. Mohon maaf di sini ada pertukaran soal nomor soal ya, nomor salah ya. Yang penting kita mengerjakan soal ya seperti ini. Ya. Mudah-mudahan mengerti dan memahami supaya kalian kedepannya dapat mengerjakan soal dengan baik dan benar ya tentunya ya. Ya. Next video kita akan membahas tentang hukum 2 Newton.